Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memanen telur maggot. Ini telur yang kemarin kita panen hari ini. Sekalian kita memancing BSF agar datang kembali. Ya pemirsa, ini guys, kita bisa menggunakan media apa saja untuk mendatangkan lalat BSF. Saya bisa menggunakan ini, ada sebuah ampas tahu. Dia langsung datang, dia mau. Ini tanpa difermentasi guys. Ini langsung dari pabrik tahu, ampasnya kita beli. Itu dia mau hinggap. Akan tetapi lalat BSF lebih suka yang baunya lebih menyengat. Dia lebih suka ke ini. Ini adalah solid guys. Ini adalah solid. Lalat BSF-nya lebih banyak. Nah itu guys, lebih banyak ke solidnya. Saya akan memvideokan media menggunakan solid itu lebih efektif daripada media-media yang lain. Saya sudah pernah coba menggunakan bekatul, itu berhasil, tetapi efektivitasnya mencapai 60-70% untuk mendatangkan BSF. Tapi ketika menggunakan solid itu efektivitasnya lebih banyak, ya gitu sekitaran 80-90% untuk mendatangkan lalat BSF-nya. Nah ini guys, ini media solid yang sudah agak rusak karena udah dihuni maggot. Ini guys, maggotnya sudah dihuni maggot. Ini telur-telur yang menempel pada dinding-dinding ini yang tidak bisa diambil. Dia menetas kemudian turun memakan media ini, tetapi ini bisa untuk digunakan, masih bisa digunakan untuk memancing BSF karena baunya masih sangat menyengat sekali. Kalau solid itu kita pegang di tangan itu baunya sampai 2 hari 3 hari itu di sabun tidak hilang baunya guys, tetapi tidak apa-apa karena solid tidak mengandung efek samping guys. Ini bahkan untuk peternakan ayam, sapi, kambing itu sangat bagus, bisa menggemukkan. Nah ini guys, ini telur-telur BSF yang di sela-sela seperti ini, yang tidak bisa diambil telurnya, kemudian menetas, akhirnya merusak media. Tapi tidak merugikan karena hasilnya pun tetap ada telur yang bisa kita ambil. Seperti ini guys. Kali ini saya akan memvideokan cara mendatangkan lalat BSF dan mengambil telur yang kemarin guys. Kita ambil, panen telur dulu guys. Kita ambil. Kalau sudah ada media atau maggot yang anakan, itu bisa kita manfaatkan guys. Maggot saya itu saya beri pakan ampas tahu seperti ini guys. Ini adalah telur hasil dari alam, mendatangkan lalat BSF dari alam secara langsung tanpa menggunakan pembelian telur atau pembelian peripupa atau pupa atau indukan lalat seperti sendiri. Untuk putaran yang selanjutnya saya punya indukan sendiri guys, karena bibitnya dari panen yang pertama, tetasan yang pertama itu sudah besar, dan yang peripupa atau pupanya itu sudah saya pisahkan. Ini guys, lalat BSF-nya datang guys, singgap guys. Nah itu guys, dia mau bertelur guys. Nah itu media yang saya gunakan adalah sudah berpenghuni maggot. Nah seperti ini ada penghuninya guys, meskipun ini tidak banyak. Nah ini guys, ini tidak banyak. Ini saya gabungkan satu koloni, yaitu tetasan telur yang pertama. Ketika panennya banyak telurnya, maka hasilnya juga banyak. Kita akan memanen. Nah ini maggotnya guys, ini yang sudah dewasa, yang rencananya saya jadikan sebagai indukan. Nah ini guys, ada yang sudah jadi peripupa. Nah ini guys, kita ambil telurnya, dan akan kita tetaskan. Nah seperti ini guys, kita ambil pertama. Nah lalat BSF-nya datang guys. BSF itu mudah
dengan media apapun dia mau. Nah itu guys, dia hinggap. Nah, tetapi kalau kita buka solidnya guys, ini ya guys, itu malah dia suka ke solid guys. Tuh guys, ada banyak guys. Itu yang sudah datang 2 BSF. Tadi ada yang terbang lagi guys. Nah ini guys, sebentar saya beri pencahayaan agar terang. Nah itu guys, ini sudah bertelur, kita usir saja biar tidak menelur di tengah. Nah itu terbang guys, agar dia menelurnya di bambu. Nah, itu guys, kita usir. Dia lebih suka ke solid daripada media yang lain. Ini medianya saya menggunakan bekatul, tetapi sudah saya campur dengan solid dan sudah saya campur dengan ampas tahu karena sudah berpenghuni, tapi bisa digunakan untuk memancing bass. Saya menggunakan medianya untuk penetasan yaitu ampas tahu, karena ampas tahu itu 1 hari saja usia maggot itu sudah berpengaruh guys. Jadi 1 hari itu magotnya sudah agak besar. Nah, seperti ini guys. Jadi ampas tahu seperti ini, kemudian di atasnya bisa kita letakkan telur. Ini guys, ini telurnya kita letakkan. Bedaknya belum dikasih. Kita tutup dulu agar tidak dimakan. Kita ngambil bekatulnya guys. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat atau budidaya lalat BSF, itu sebaiknya dilihat di lingkungan di sekitar kita masing-masing, karena lalat BSF itu sukanya di apa, karakternya di apa. Nah itu bisa kita lakukan penelitian sendiri. Ketika sukanya di kandang apa, nah kita bisa jadikan sebagai media. Ini saya menggunakan solid karena pernah saya uji coba menggunakan bekatul yang sudah saya fermentasi selama 1 minggu. Itu tidak mau datang guys. Setelah saya pindah ke kebun yang tidak ada kandangnya seperti ini, itu mau datang dan bertelur, akhirnya sudah menetas. Sekarang saya ganti menggunakan media solid seperti ini. Lalat BSF mau datang sendiri. Nah ini guys, saya penetasannya seperti ini. Bisa kalian contoh. Adapun cara yang kalian terapkan berbeda dengan yang saya terapkan, itu tidak masalah. Yang penting hasilnya tetap sama. Ini kalau cara saya tidak mau yang repot-repot, saya maunya yang simple aja guys. Nah seperti ini, jangan terlalu banyak. Nah ketika nanti telurnya sudah menetas, dia akan lari di tengah sini guys. Dia akan memakan media ampas seperti ini. Ampasnya akan dimakan. Setelah habis, ini media sudah terurai. Lalat bekatul yang kering ini saya siram dengan larutan E4 satu tutup botol itu dengan berbanding air 1 liter. Kemudian kita basahi sedikit demi sedikit. Ketika sudah habis, kita basahi lagi di sekelilingnya. Kemudian media yang sudah berisi ini bisa kita gunakan untuk mendatangkan lalat BSF kembali. Ini adalah hasil yang pertama, yang jumlahnya agak banyak. Ini hasil yang pertama. Kalau yang dulu tuh berhasil, cuma kan
hasilnya telurnya tidak terlalu banyak. Ini yang hasil yang bisa dikatakan paling banyak. Jadi ini saya hitung yang pertama, kesuksesan yang pertama. Kalau sebelumnya hanya dapat sekitaran 1 kilo maggot. Ini insya Allah lebih dari 1 kilo nanti ketika dewasa ini guys. Nah ini guys, ini mendatangkan sendiri guys. Ini saya mendatangkan sendiri dari alam, dan alhamdulillah tingkat keberhasilannya lumayan, bisa dikatakan 90%. Kalau untuk pemula bisa dikatakan 90% tingkat keberhasilannya. Oke, kembali ke media yang akan kita tetaskan. Saya menggunakan sebuah tisu yang saya letakkan di atas seperti ini. Ya guys, BASF langsung datang guys, seperti ini guys. Nah, tapi sebentar lagi dia akan pindah ke solid. Dia akan memilih ke solidnya karena baunya itu lebih menang solid daripada media yang lain guys. Tapi kalau solidnya kita tutup, dia akan tidak bisa menelur, dia akan mencari media yang lain. Solidnya hanya untuk pancingan saja guys. Nah seperti ini telurnya. Ini yang panen kemarin. Nah, ini juga kemarin yang belum sempat saya bongkar. Kita akan ambil telurnya, kita samakan. Jadi untuk maggot yang usianya sama, besarnya sama, kita usahakan telurnya yang harinya sama. Kalau misalkan satu hari ini panen 1 gram, kemudian besok 1 gram, usahakan yang 1 gram hari kemarin itu dipisah dengan 1 gram yang hari sekarang, agar nanti jumlah maggotnya ukurannya sama semua guys. Ya ini telurnya guys, telurnya caranya mudah, cara panennya mudah, yaitu kita kerik telurnya seperti ini. Kita kerik dengan pisau, kita letakkan. Nah seperti ini guys, usahakan ini yang bersih, jadi tidak ada sisa-sisa. Nanti kalau ada sisa menetas, dia akan jatuh ke media yang baru. Ini ada yang pecah guys telurnya karena bambunya geser, lumayan banyak telurnya ini guys. Ya ini pecah guys, telurnya pecah semua guys, sayang sekali. Aduh pecah semua. Oke lumayan. Nah ini guys, kita letakkan seperti ini. Oh ini pecahannya guys. Lumayan guys, ini resmi mendatangkan dari alam. Jadi kita tidak bermodal guys, semuanya mendatangkan sendiri itu guys, kembali datang dia guys. Ya. Jadi meskipun dari alam, kita untuk pakan hewan ternak itu tidak usah beli. Ini kosong guys, kita coba lagi yang satunya. Kelemahannya bambu itu seperti ini guys, ketika kita panen dia bambunya mudah geser. Nah ketika geser bambunya itu telurnya otomatis nah ini guys, kena apa namanya, kena geserannya itu ada yang pecah guys. Kalau berbeda, nah ini guys, geser kan, pecah ya guys, kameranya ngeblur.
pecah ya guys, telurnya pecah karena bambunya bergeser. Itu kalau akan bisa itu menggunakan sebilah kayu, karena kalau kayu itu lebih kuat, jadi tidak bisa menggeser, jadi telurnya lebih minim yang pecah-pecahnya. Nah, seperti ini guys. Kita ambil semua telurnya. Ini ada yang baru telur sekarang, warnanya masih putih. Kalau sudah mau menetas itu warnanya agak kuning telur. Ini masih ada yang berarti telur yang baru ini. Kemarin nggak sempat diambil semua, jadi ini ada ketimpang yang baru. Ini sudah nggak sabar, lalatnya sudah nggak sabar bertelurnya. Kita harus cepat masang. Nanti kita lihat yang di hutan, masang yang di hutan, apakah berhasil dapat telur yang di hutan. Nah, kita lihat yang di sana, sebarkan yang di sini, ada nggak telurnya? Oh, ada guys. Jika menggunakan kayu seperti ini dia lebih kokoh guys, jadi telur lebih aman, tidak mudah pecah telurnya karena dia tidak bergeser. Kita letakkan, ambil semua. Sudah mulai keliling-keliling lalat BSF nya, sudah mau menelur lagi. Oh, yang bawah hanya sedikit guys, hanya ini guys, hanya satu koloni, tapi lumayan lah, alhamdulillah. Maklum dari alam, kita tidak bisa menarget kalau dari alam, sedapatnya. Nah, setelah seperti ini nanti bisa kita tutup dengan streamin di atasnya. Sini bisa kita tutup dengan streamin agar terhindar dari hewan-hewan yang lain yang bukan. Saya biasanya menggunakan streamin seperti ini. Nah, seperti ini sebagai penutup. Nah, seperti ini guys. Kemudian saya kunci, saya timpa seperti ini, saya jepit. Nah, seperti ini. Seperti ini, saya letakkan seperti ini tujuannya agar lalat-lalat selain BSF itu tidak hinggap, tidak bisa menumpang telur di sini, dan tidak ada gangguan dari hama yang lain yang bisa merusak kondisi telur tersebut guys. Ya, seperti ini guys. Ini hanya sebagai tutorial atau contoh penetasan telur. Nah, nanti ini kita simpan. Nanti kita simpan di tempat yang lebih aman. Ya. Ini guys. Ini yang tetasan pertama kali, sudah agak lumayan dewasa, sudah bisa kita jadikan indukan. Ini belum saya pilih kembali yang pripupanya. Nah, ini guys, mantap. Ini adalah hasil pembuangan kotoran maggot yang saya kasih makan solid. Ini guys, solid dan ampas tahu. Ini sudah ada yang pripupa,
sebelum saya pindah ke tempat yang lain. Nah, seperti ini guys. Cuman ini yang jumlahnya agak banyak, jadi yang bisa saya katakan kesuksesannya, tingkat kesuksesannya tinggi adalah yang ke panenan yang keempat ini guys. Panenan yang keempat ini saya sudah bisa memutar indukan sendiri guys. Yaitu yang pertama itu saya berikan makan kepada hewan ternak, kemudian yang kedua saya berikan ke hewan ternak. Ini yang tetasan yang ketiga, saya bikin indukan sebagai indukan lalat BSF-nya. Karena dulu mau saya tetaskan sebagai untuk jadi lalat, kandangnya belum punya, itu pun masih belum jadi guys, masih bolong-bolong guys. Ini kalau ada yang menetas, itu BSF-nya ada yang kabur guys, karena ininya masih bolong guys, masih bolong-bolong, atasnya masih bolong-bolong, masih kekurangan dana. Kalau ada dananya bisa diperbaiki lebih bagus lagi. Nah, seperti ini guys ya. Ini adalah solidnya seperti ini. Ini sudah rusak. Kalau belum rusak itu warnanya seperti ini guys, warnanya kuning. Kalau warnanya kuning itu tandanya solidnya masih baik, masih bagus. Nah, seperti ini guys. Ini adalah kondisi solid yang belum dimakan dengan maggot. Ini posisinya masih seperti ini. Jika sudah dimakan maggot, warnanya akan hitam seperti ini. Nah ini hitam, warnanya hitam. Jika belum dimakan maggot, warnanya masih kuning. Tetapi meskipun warnanya hitam, dia masih punya bau yang sangat menyengat. Berarti masih bisa digunakan untuk mendatangkan alat BSF. Ini adalah media yang saya gunakan, yang sangat ampuh untuk mendatangkan BSF. Baik diletakkan di kandang sapi maupun kandang ayam ataupun kandang bebek yang baunya lebih menyengat, tetap masih bau solid guys, menang solid. Ini tadinya jebakan saya yang pasang kayak kandang ayam, kandang kambing. Ini di kayu reng ini saya letakkan jaring. Jadi lalat BSF-nya itu tidak bisa tembus, tetapi malah lalat BSF nelur di sela-sela seperti ini guys, di atasnya. Harusnya ini dipasangnya di atas seperti ini, di atas permukaan, tapi solidnya kurang banyak. Jadi saya pasang separuh seperti ini, malah nelurnya di sela-sela seperti ini di atas. Jadi dia ini tercemar sudah guys, sudah tercemar, sudah ada maggotnya guys. Ini guys, sudah berisi maggot, telur-telur yang tidak bisa kita ambil itu menetas. Jadi nah ini guys, sudah ada yang besar. Ini sampai 5 periode maggot, sampai maggotnya sudah bisa jadikan indukan lagi. Ketika tidak bisa kita tutupi, maka ini sudah rusak lebih awal lagi. Karena ini kita selimuti, maka medianya bisa kita gunakan berulang-ulang. Solid ini pemberian satu kali. Ketika kita berikan solid, dia menetas, kemudian dia akan makan solid sampai kita panen. Itu tidak usah kita beri makan apapun. Jadi satu kali media itu maggot sampai dewasa tidak usah kita beri makan apapun. Enaknya, keuntungannya solid seperti ini. Cuman harganya agak mahal solid ini. Kalau di daerah saya itu satu mobilnya itu 600.000, satu mobil damnya 600.000. Kalau di daerah yang lain mungkin lebih murah atau lebih mahal juga, nggak tahu, kurang tahu persis. Oke, sekian video dari saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa terus bereksperimen, terus bereksplor, terus berusaha, terus mencoba media yang baik, media yang bagus. Kita sambil melakukan pengamatan di sekeliling kita, lalat BSF sukanya dengan apa, maka kita lakukan media yang paling disukai. Nah, seperti itu saran saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.